Presiden Joko Widodo memastikan pasokan atau stok cadangan beras pemerintah mencukupi. Namun pada akhir Desember lalu, Presiden Jokowi mengatakan berencana mengimpor 3 juta ton beras pada 2024. Adapun rinciannya adalah 2 juta ton berasal dari Thailand dan 1 juta ton berasal dari India. Lantas, jika memang stok ini mencukupi, apakah langkah impor perlu untuk dilakukan? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Guru Besar IPB yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Prof. Dwi Andrea Santosa. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Ya, Prof, kita langsung saja ke tema kita utama hari ini. Dalam setiap kunjungan Bulog ya, Prof, Presiden Jokowi memastikan stok cadangan beras pemerintah ini mencukupi. Namun pada akhir Desember lalu, Presiden menyebut akan mengimpor 3 juta ton beras pada tahun ini. Bagaimana Anda melihat langkah pemerintah terkait hal ini? Ya itulah, saya selalu mengkritisi terkait keputusan impor. Itu sejak tahun 2023 saya kritisi. Di akhir tahun 2022, pemerintah memutuskan impor 0,5 juta ton pada saat itu ya. Dan kenapa kok diputuskan baru akhir tahun? Ini kan pertanyaan besar kan. Untuk menyelesaikan kenaikan harga di akhir tahun juga kan nggak mungkin kan. Lalu kemudian beras baru masuk setelah tahun 2023 baru masuk kan, karena yang masuk di Desember katanya, walaupun saya tidak percaya, itu ada 0,2 juta ton. Sehingga masuk di bulan Januari sampai Maret itu sekitar 0,3 juta ton di tahun 2023. Nah, lalu di tahun 2023 juga, karena kekhawatiran terjadinya El Nino, dan asumsi itu pemerintah memutuskan impor di bulan Maret sebesar 2 juta ton. Kan? Saya sering tanyakan perhitungannya bagaimana, nggak ada perhitungan. Jadi satu keputusan impor yang serampangan, tanpa data, tanpa dasar, tanpa perhitungan yang cermat. Karena kalau kita mengimpor kan harusnya menghitung dulu berapa produksi kira-kira di tahun 2023, kan nggak ada sama sekali. Justru diputuskan di awal tahun. Nah, sehingga total impor kemudian di bulan Juli pemerintah memutuskan lagi impor 1 juta ton. Sehingga total beras impor yang masuk ke Indonesia, kalau ini masuk semua sudah barang tentu, itu ada 3,3 juta ton. Nah, 3,3 juta ton dengan asumsi, jadi keputusan impor 3,3 juta ton dengan satu asumsi saja bahwa akan terjadi penurunan produksi yang sangat tinggi di tahun 2023 karena peristiwa El Nino. Nah, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Kenyataan yang terjadi penurunan produksi hanya 0,65 juta ton, bisa dibayangkan. Kan? Impor 3,3 juta ton, penurunan produksi yang diperkirakan besar hanya 0,65 juta ton. Sehingga terjadi kelebihan stok yang sangat besar tahun 2023, 2,65 juta ton. Lalu tiba-tiba, ya inilah, saya kurang tahu, bulan Desember, Januari pemerintah memutuskan lagi, bahkan rencananya 2 juta ton malah ditambah lagi 3 juta ton. Ini maksudnya apa? Keputusan yang tanpa dasar, tanpa data, dan tanpa perhitungan. Dan kalau ini diteruskan itu sangat menyakitkan petani kecil. Baik, Prof, ini dengan tegas ya, Prof tadi juga sudah menjelaskan keputusannya tanpa dasar, tanpa hitungan, tanpa data. Nah, jadi memang ada 3 kendala yang tadi Prof sebutkan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan 3 masalah ini? Ya, ini keputusan impor yang baik itu seharusnya di bulan Agustus. Karena persoalan beras kita antara Januari sampai Agustus nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah sama sekali. Karena apa? Ya memang puncak panen kali ini akan bergeser kan. Bergesernya berapa? Kira-kira 2-3 dasarian. Maksudnya ya antara 20 hari sampai 30 hari lah pergeserannya. Jadi panen raya nanti akan dimulai sekitar bulan Maret. Akhir Maret sampai April. Jadi itu kira-kira panen raya kita. Lalu bagaimana kondisi beras antara Januari sampai Maret? Memang Januari, Februari defisit.
Dan defisitnya lebih besar dibanding tahun lalu memang iya karena pergeseran tanam. Tapi overall produksi tahun 2023 itu justru membaik. Perkiraan saya produksi 2023 itu akan 2024 maaf. 2024 itu akan meningkat 3-5% peningkatan produksi. Atau ya setara hampir sekitar ya 1 juta ton kira-kira setara 1 juta ton kan. Nah sudah terjadi peningkatan, tiba-tiba pemerintah memutuskan impor sedemikian besar 3 juta ton. Jadi saya pastikan kalau itu betul-betul dilakukan oleh pemerintah, harga GKP di tingkat usaha tani akan hancur-hancuran lagi. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Nggak mudah itu. Pemerintah mau borong, nggak akan mampu borong gabah dari petani. Pada kondisi seperti ini, apalagi stok gudang-gudang bulog penuh oleh beras impor. Jadi ini yang harus diperhatikan. Dan perhitungan impor juga harus memperhatikan stok. Stok awal tahun, kalau perhitungan saya, atau stok akhir tahun 2023 lah yang menjadi stok awal tahun 2024, itu saat ini akan mencapai 6,71 juta ton beras. Ini stok maksudnya stok nasional ya, seringkali orang salah pengertian antara stok nasional dengan stok yang ada di Bulog kan. Stok nasional itu stok yang dipegang petani, dipegang pedagang, dipegang penggilingan, dipegang konsumen, dipegang pemerintah. Itu tahun ini akan 6,71 juta ton beras. Nah, itu jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu stok akhir tahun 2022 maksudnya, stok akhir tahun itu hanya 4 juta ton. Terjadi peningkatan tajam. Bahkan barusan Badan Pangan Nasional melaporkan stok akhir tahun 2023 7,4, jauh lebih tinggi dibanding hitungan saya kan. Dan ini kan stok yang luar biasa besar. Sehingga beras pasti aman kalau hanya sampai Maret, April ya amat sangat aman lah. Yang justru kita khawatirkan terjadi kelebihan stok yang sangat besar, yang nanti berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Ini yang harus diperhatikan. Karena apapun yang memproduksi padi itu bukan pemerintah, sedulur tani ini yang penting. Baik, Prof. Kami juga ingin mengonfirmasi beberapa data. Pada Rabu kemarin, BPS baru saja memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit beras pada Januari 2024 ini sebanyak 1,61 juta ton. Dan Februari mencapai 1,22 juta ton. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ini data yang memang relevan dan harus melakukan impor untuk mengantisipasi defisit-defisit ini? Loh ya wajar dong Pak. Defisit itu wajar. Defisit ini, makna defisit ya, ini yang harus dipahami. Makna defisit bukan berarti di bulan Januari dan Februari beras kita itu defisit sekian besar. Enggak. Defisit yang dimaknai adalah antara produksi minus konsumsi. Produksi pada bulan yang bersangkutan minus konsumsi pada bulan yang bersangkutan. Ini yang dimaknai defisit. Dan defisit itu terjadi tidak hanya di bulan Januari, Februari saja. Defisit itu sudah terjadi sejak bulan September. Kan? Itu sudah mulai defisit bulan September. Ya Oktober ada panen, tapi panennya kecil kan. Oktober pun juga biasanya defisit juga. Jadi defisit itu sudah dimulai sebenarnya. Bukan menjadi defisit Januari, Februari saja. Dan justru Januari sudah mulai panen walaupun kecil, Februari juga sudah ada panen kecil, nanti mulai surplus di bulan Maret. Dan surplus yang terbesar nanti di bulan April. Ini yang perlu diperhatikan dan ini yang menjadi salah pengertian di kalangan awam gitu. Wah defisit sehingga menyebabkan, dan itu yang dikemukakan jadi panik. Wah beras sangat kurang. Ya enggak lah. Kan ya? Katakanlah defisit segitu. Tadi sudah saya sampaikan, kalau menurut perhitungan saya, stok awal tahun 6,7 juta ton. Defisit katakanlah total antar Januari, Februari 2,3 juta ton. Loh, stok awal tahunnya 6,7 juta ton loh. Kan masih surplus sangat besar kalau dari sisi stok. Jadi itu yang penting. Dan surplus yang sedemikian besar, itu pas akan menjatuhkan harga di tingkat usaha tani. Itu yang sangat
kami khawatirkan. Karena impor beras yang tadi saya sampaikan, keputusan impor beras itu keputusan impor yang serampangan. Tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan perhitungan yang matang terkait dengan itu. Untuk itu kenapa berkali-kali saya sampaikan kalau mau memutuskan impor beras, itu putuskan di bulan Agustus. Kenapa alasan di bulan Agustus? Pertama, BPS sudah bisa mengeluarkan prognosis terkait produksi pada tahun yang bersangkutan dengan agak lebih tepat. Dan prognosis Agustus sudah keluar karena apa? Puncak panen raya pertama dan kedua sudah terlewati sehingga sudah bisa dihitung. Lalu perkiraan tanam antara Agustus sampai Desember sudah bisa diperkirakan. Sehingga produksi pada tahun yang bersangkutan sudah bisa diperkirakan di bulan Agustus kan. Nah, ketika produksi sudah bisa kita perkirakan, nah tinggal kita hitung apakah produksi pada tahun yang bersangkutan kurang atau lebih. Kalau produksi pada tahun yang bersangkutan lebih, sudah barang tentu impor nggak diperlukan. Kalau produksi kurang, nah apakah perlu impor atau tidak impor, kita lihat stok. Untuk itu perlu survei stok bulanan atau paling tidak 3 bulan sekali. Nah dengan 2 data, produksi dan stok, pemerintah bisa menetapkan yang pertama, apakah perlu impor atau tidak impor. Yang kedua, kalaupun perlu impor, berapa jumlahnya. Nah, dan kalau seperti yang sekarang ini menyakitkan sedulur tani. Impor serampangan, impor tanpa perhitungan, impor tanpa dasar itu menyakitkan sedulur tani. Karena saya pastikan nanti harga gabah kering panen di tingkat usaha tani akan jatuh. Itu persoalannya. Baik, Prof. Selain impor beras, apakah ada langkah alternatif yang bisa diambil untuk mengatasi potensi ketergantungan berlebihan pada impor beras di masa depan? Nah, untuk itu saran saya, hentikan dulu keputusan impor, batalkan dulu keputusan impor yang sekarang ini ada, yang 3 juta ton tersebut kan. Karena itu tidak masuk akal sama sekali, impor sampai 3 juta ton. Apalagi perhitungan saya, produksi padi tahun 2024 ini akan naik. Kenapa naik? Karena El Nino sudah berakhir dan iklim kembali normal. Lalu alasan kedua, petani sejak bulan September 2023 itu menikmati harga yang baik. Harga gabah kering panen maupun harga beras di tingkat usaha tani yang sudah melebihi biaya produksi. Petani beruntung saat ini, sehingga petani bergairah tanam. Kalau petani sedang bergairah tanam, sedang happy, kemudian dihantam lagi dengan isu impor, dan bahkan impor dilaksanakan, itu kan menyakitkan sedulur tani. Dan kalau seperti itu, apa yang terjadi? Ya sudah, petani males lagi. Dan kalau males lagi, impor tahun 2024 ini akan semakin besar. Karena ketergantungan kita terhadap impor semakin lama akan semakin besar. Ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Kami mohon dengan sangat mewakili sedulur tani saat ini. Baik, Prof. Dwi, kami akan terus memantau kebijakan impor beras ini, bagaimana langkah selanjutnya dan juga langkah jangka panjangnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan terkait dengan beras dan juga pangan nasional. Terima kasih, Prof. Dwi, atas informasinya. Ya, sama-sama Mbak. Selamat pagi dan untuk pemirsa.